Korporasi versus petani. Siapa yang menguasai pangan Indonesia? Ya, kalian pernah mikir nggak kalau petani itu kerja dari subuh sampai maghrib, malah hidup mereka jauh dari sejahtera. Sementara makanan yang kita makan setiap hari seperti beras, sayur, buah, dan daging harganya bisa diatur-atur sesuka hati. Nah, siapa sih yang sebenarnya memegang kendali pangan Indonesia? Petani, pemerintah, atau korporasi besar? Di video ini kita akan bakal bongkar tuntas bagaimana korporasi versus petani berkelindan dan siapa sebenarnya yang menentukan apa yang masuk ke piring kita sehari-hari. So, simak sampai habis. Ya, segmen yang pertama itu realita petani Indonesia. Ya, pertama-tama mari kita lihat dulu kondisi petani di lapangan, di mana rata-rata petani Indonesia itu adalah petani kecil dan lahan mereka umumnya cuma 1 hektar atau bahkan kurang. Bayangkan aja cuma dengan lahan sekecil itu mereka harus menanam padi, jagung, atau sayur-sayuran demi bertahan hidup. Lantas bagaimana biaya produksinya? Tentu mahal. Mereka harus membeli benih unggul, pupuk, pestisida, lalu bayar upah buruh, dan kalau butuh bantuan. Ya, belum lagi biaya operasional seperti sewa mesin dan transportasi, di mana seringkali untuk modal awal, petani malah berutang ke tengkulak atau bank. Ya, jadi sejak awal mereka sudah dalam kondisi bergantung pada modal pihak lain. Dan bagaimana ketergantungan ini bisa ditentukan oleh pembeli. Ya, begitu panen tiba, petani harus haus hasil ya, tapi kenyataannya harga di tingkat petani sering kali rendah, di mana tengkulak atau pedagang besar datang menawar harga yang sekian ribu rupiah per kilogram, padahal harga pasar seharusnya lebih tinggi. Ya, kalau petani menolak, mungkin hasil panen mereka bisa menumpuk di lumbung, resiko rusak atau busuk, pilihan sulit, jual murah atau rugi. Ya, kalian bertanya lagi kenapa petani nggak bisa bikin koperasi saja? Ya, seringkali juga ada koperasi, tentu ada ya, tapi struktur manajemennya kurang kuat, pendanaannya terbatas, dan jaringan pemasaran mereka belum sekuat korporasi yang memiliki modal besar. Jadi pada akhirnya petani kecil masih kesulitan bersaing. Segmen kedua kita membahas munculnya korporasi pangan. Ya, di sisi lain, korporasi pangan itu perusahaan-perusahaan besar raksasa yang mulai merambah pertanian Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Mereka punya lahan ribuan hektar, modal besar, teknologi canggih, dan akses pasar internasional, di mana korporasi ini biasanya menerapkan sistem agroindustri terintegrasi, artinya mereka mengendalikan hampir seluruh rantai nilai, dari hulu sampai hilir, mulai dari riset dan pengembangan benih, seperti benih hibrida atau genetika, dan produksi pupuk dan pestisida sendiri, hingga distribusi dan pemasaran. Benih unggul mereka yang ciptakan, pupuk murah yang berkualitas mereka juga yang produksi. Bahkan jaringan distribusinya sudah tercakup hingga supermarket besar dan warung-warung kecil. Akibatnya apa? Petani lokal jadi supplier tersear. Mereka diposisikan sebagai pengolah lahan sesuai standar yang ditentukan korporasi dengan target produksi dan kualitas yang sering kali menuntut. Ya, kalau gagal, hukuman atau denda, penurunan harga menanti. Kalau berhasil, mereka tetap dapat bayaran murah karena margin keuntungan sudah diatur di hulu dan hilir korporasi. Ya, korporasi juga memanfaatkan skema konsinyasi, yaitu mereka titipkan produk di pedagang pasar tradisional, lalu bayar petani setelah produk laku. Jika tidak laku, petani bisa saja terjerat utang. Dengan begitu, resiko produksi dialihkan ke petani, sementara keuntungan tetap di tangan korporasi. Berikutnya yang segmen ketiga, yaitu dampak kebijakan dan impor. Ya, sekarang mari kita bicara soal kebijakan pemerintah, di mana idealnya pemerintah hadir untuk melindungi petani, seperti subsidi, pelatihan teknik bercocok tanam, penyuluhan, dan jaminan harga. Sayangnya banyak kebijakan yang justru menguntungkan korporasi. Contohnya saja subsidi pupuk ya. Meskipun subsidi langsung memangkas biaya petani, dan pada prakteknya, distribusi pupuk subsidi sering tersendat karena diblokir di tengah jalan oleh distributor. Kebijakan ERDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang semestinya transparan terkadang dimanipulasi sehingga yang dapat justru perusahaan besar. Kemudian soal impor pangan, sering kita dengar alasan bahwa untuk menjaga ketersediaan stok ya, tapi kenapa impor datang bertepatan saat panen? Misalnya, petani panen raya beras di bulan Januari, tiba-tiba masuk beras impor murah, harga gabah petani langsung jatuh. Impor ini dikendalikan oleh beberapa importir besar yang kebetulan punya afiliasi dengan korporasi pangan, di mana sistem tender impor terbuka juga, rawan praktik oligopoli. Cuma beberapa perusahaan saja yang boleh ikut. Ya, hasilnya petani lokal makin tertekan, sementara korporasi mendapatkan bahan baku yang murah untuk lanjut dijual ke pasar domestik atau ekspor. Ya, kita semua rugi, petani rugi, nelayan rugi, konsumen juga rugi karena kedaulatan pangan kita melemah. Segmen keempat yaitu, sekarang kita perjelas siapa yang sebenarnya menguasai.
Ya, siapa yang pegang kendali pangan Indonesia? Ya, secara teknis, produksi petani masih menjadi tulang punggung ya. Mereka yang bercocok tanam di sawah, kebun, atau lahan hortikultura. Tapi kalau bicara kontrol harga, standar kualitas, pemasaran, bahkan riset benih, semua itu dikontrol oleh korporasi atau pihak ketiga yang dekat dengan mereka. Korporasi punya kekuatan negosiasi lebih besar saat membeli hasil panen petani, karena mereka bisa menyuplai pasar yang besar. Mereka juga punya kemampuan impor dan ekspor, bahkan diskon-diskon besar di supermarket seringkali berasal dari korporasi, bukan petani. Kalau petani swadaya bikin produk olahan, mereka kesulitan masuk ke jaringan retail yang sama. Singkatnya, hulu, benih, pupuk, dan alat itu korporasi. Untuk bagian tengahnya, produksi panen itu petani. Hilirnya, pengemasan, distribusi, dan pemasaran itu korporasi. Ya, petani berada di tengah, memegang beban fisik dan risiko, tapi margin keuntungannya paling tipis. Segmen kelima yaitu konsekuensi sosial dan ekonomi. Ya, dampak yang nggak cuma soal ekonomi petani saja, tapi ada implikasi sosial yang besar. Pertama, kesenjangan pendapatan semakin melebar. Satu sisi perusahaan pangan besar mencatat keuntungan miliaran rupiah dari tiap tahun. Di sisi lain, petani kecil bergelut dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, terjadi urbanisasi paksa. Banyak anak petani yang memilih keluar dari dunia pertanian karena prospeknya dianggap suram. Mereka migrasi ke kota, jadi buruh, atau buka usaha kecil. Akhirnya regenerasi petani mandiri terancam. Ketiga, terancamnya kedaulatan pangan di mana jika terlalu bergantung pada korporasi dan impor, kita kehilangan kemampuan untuk mandiri. Harga pangan bisa melambung tiba-tiba seperti saat krisis global atau gejolak cuaca ekstrim. Kita jadi korban fluktuasi pasar internasional, bukannya punya buffer pangan lokal yang kuat. Keempat, standar kualitas di mana korporasi sering menerapkan standar-standar sertifikasi komersil seperti organik, fair trade, rainforest, HACCP, dan lainnya. Ini bagus secara prinsip, tapi biaya sertifikasi sangat mahal untuk petani kecil. Mereka malah terpinggirkan. Banyak lahan subur yang bisa diolah, tapi lebih ramah lingkungan. Dan segmen keenam, yaitu jalan keluar atau solusi. Tapi bukan berarti tidak ada harapan, banyak inisiatif atau gerakan yang bisa kita dukung. Pertama itu petani mandiri dan korporasi yang kuat di mana kooperasi yang transparan, berbasis teknologi bisa jadi kekuatan tawar petani. Dengan e-commerce, petani bisa langsung dijual ke konsumen atau retail kecil tanpa tengkulak. Yang kedua, pertanian berkelanjutan atau agroforestry. Ya, model agroforestry atau tanam pohon dan tanaman pangan bergilir bisa menaikkan produktivitas dan menjaga kesuburan tanah, dan banyak LSM atau perguruan tinggi mendukung pelatihan gratis. Yang ketiga itu crowdfunding dan community support agriculture, ya, konsumen bayar di muka, lalu petani tanam. Jadi risiko ditanggung bersama. Konsumen dapat produk segar, petani dapat modal lebih awal. Yang keempat itu platform digital edukasi, di mana aplikasi pertanian memudahkan petani memantau cuaca, hama, dan harga pasar. Tapi ini semua tidak, atau harganya itu modal yang besar ya. Yang kelima yaitu kebijakan petani. Ya, kalian bisa dukung petisi atau campaign yang menuntut transparansi distribusi pupuk subsidi, jaminan harga minimal, dan larangan impor saat harga panen. Yang keenam, dukungan konsumen, di mana kalian yang menonton video ini beli produk langsung dari petani, misalnya melalui pasar tani, promosi lewat media sosial, dan share cerita petani ke komunitas kalian. Ya, dengan langkah-langkah ini bisa meredam dominasi korporasi yang terlalu besar dan sekaligus menguatkan posisi petani di pasar. Ya, sebagai penutup, jadi teman-teman, pertanian itu bukan sekedar urusan sawah dan ladang, tapi soal nyawa bangsa. Kalau kita membiarkan korporasi menguasai sepenuhnya, lama-lama kedaulatan pangan kita hilang. Yuk mulai dari diri sendiri, dukung petani lokal. Bagikan video ini supaya makin banyak yang sadar dan ikut gerakan pertanian mandiri. Jangan lupa like, share, and subscribe karena semua kita bisa ubah wajah pertanian Indonesia jadi lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya.